Nah ini teman-teman ya, yang saya bilang tadi, yang layu itu bukan karena apa-apa, itu saya biarkan, saya mati-matinya itu nggak saya apa-apain, nggak saya cabut juga. Tapi yang di sebelah-sebelahnya itu nggak terkenal, lihatin teman-teman ya. Anggap aja manusia itu kayak semacam cemilannya ya, kayak susunya, kayak tempenya, kayak teman mau lakukan ya nggak apa-apa, biasa aja itu. Tapi itu tentu saja menambah biaya kita dalam perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Ini adalah perkembangan tanaman cabai rawit saya. Sekarang sudah memasuki umur 6 bulan lebih 15 hari, dan ini di fase-fase pembuahan yang kedua. Di era gempuran yang hampir hujan setiap hari, alhamdulillah tanaman cabai saya masih berdiri tegak, dalam artian masih tahan menghadapi keadaan cuaca. Ini semua selain kita dalam melakukan budidaya tanaman cabai tidak lupa berdoa, tidak terlepas dari hasil kerja keras kita dalam melakukan perawatan tanaman cabai kita, sehingga tanaman cabai saya ini alhamdulillah teman-teman ya bisa bertahan dengan hari ini. Dan ini perkembangannya teman-teman. Untuk daun-daunnya mungkin kalau kita lihat dari kamera ini agak sedikit keriting. Ini memang sepertinya dari mulai pembuahan yang awal dulu, awal generatif itu memang daunnya sudah seperti ini. Ini adalah karakter dari pohon cabai rawit kaliber. Walaupun daunnya seperti keriting, tetapi untuk buahnya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali ya. Untuk buah tetap besar, terus buahnya juga bisa sampean-sampean semua lihat. Begini keadaannya. Walaupun di era gempuran hujan yang hampir setiap hari, tanaman cabai saya ini minim sekali terserang penyakit ya. Contohnya seperti layu fusarium dan penyakit jamur penyebab antraknosa atau yang biasa kita sebut penyakit patek. Bahkan teman-teman, saat ini ya saya melakukan penyepraian atau perawatan harian itu cukup sulit, karena antara pohon yang sebelah dari ke sebelah itu sudah sampuk teman-teman. Ditambah lagi ada pohon yang mereng ini ya. Ini kesalahan saya dalam persiapan pelurusan. Jadi turusnya ini kecil teman-teman ya yang saya gunakan, jadi tidak tahan, ada yang sebagian patah, dan contohnya seperti ini. Nah ini teman, ini nggak tahan ini ya, nggak tahan dia menopang pohonnya. Nah itu patah itu teman-teman. Saya nggak berani cabut, terus terang saya nggak berani cabut itu, karena yang sebelahnya juga sama terjadi dulu gitu. Yang layu itu awalnya itu cuma mereng gini, terus saya benarkan, tapi pada akhirnya 2 hari kemudian layu tanamannya. Karena ya memang itu tanaman cabai itu bisa layu itu ada beberapa pengaruh teman-teman ya. Luka dari yang biasa kita petik dalam pemanenan itu kan luka, jadi spora jamur itu akan mudah masuk. Ditambah lagi dengan luka akar, karena mungkin kita mencabut gulma atau hal-hal lainnya, sepertinya contohnya seperti itu.
ketika tanaman itu mereng, itu kita sangat hati-hati sekali untuk membenarkannya. Kalau saya ini yang sebelumnya itu sudah kejadiannya sama, mereng kayak gini. Nah ini pohonnya mereng tuh terusnya, bisa teman-teman lihat. Dan ini saya nggak akan benarin, biar aja, yang penting dia nggak roboh sama sekali sampai ke tanah. Kita biarkan saja. Nanti apabila kita benarkan, bisa-bisa nanti layu karena akarnya yang awalnya sudah beradaptasi dengan kemerengannya, lalu kita benarkan lagi, itu bisa patah teman-teman tuh. Itu nanti jamur penyebab penyakit tuh akan mudah menyusup ke tanaman cabai kita, sehingga dapat merusak sel-sel tanaman cabai kita yang bisa menyebabkan tanaman cabai kita tuh bisa terkena layu fusarium, karena imunitasnya tentu saja sudah menurun, karena kondisi tanaman cabai ini kesehatannya bisa dikatakan kurang teman-teman ya, karena akarnya patah. Sering saya katakan di video-video saya teman-teman ya, mungkin memang agak kontroversial, pro dan kontra. Penggunaan fungisida untuk pengocoran itu, saya itu memang bertentangan dengan cara saya dalam melakukan perawatan budidaya tanaman cabai. Karena apa? Itu sangat menguras modal kita teman-teman ya. Kalau saya fungisida, bakterisida itu saya spraykan saja. Yang sering saya katakan ke teman-teman itu apa? Yang penting perkuat imunitas pada tanaman cabai kita. Caranya seperti apa? Cukupi kebutuhannya, cukupi nutrisinya, pemberian kalsium itu diperkuat, unsur fosfat dan kaliumnya juga diperkuat, terus unsur-unsur mikronya, walaupun itu tanaman cabai kita itu membutuhkan unsur mikro dalam jumlah yang sedikit, tapi itu sangat penting teman-teman, karena itu termasuk ya, kalau kita anggap aja manusia itu kayak semacam cemilannya ya, kayak susunya, kayak tempenya, kayak jajan-jajanannya, seperti itulah contohnya sebenarnya. Jadi tanaman juga memerlukan unsur mikro, walaupun yang diperlukan tuh dalam bentuk atau dalam jumlah yang sedikit. Itu aja, jadi nggak usah di fungisida dikocorkan atau apa, itu ya nggak, teman-teman bisa aja lakukan, tetapi itu sangat menguras kantong kita ya. Kalau menurut saya itu bukan solusi teman-teman, bukan solusi untuk mempertahankan tanaman cabai kita ini agar berumur panjang. Kalau ingin tanaman cabai kita berumur panjang, ya udah kuatin saja nutrisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya saya sering katakan ke teman-teman tuh, tidak ada sesuatu yang istimewa yang saya lakukan dalam perawatan atau penanaman cabai rawit ini, mulai dari persemaiannya, pengolahan lahannya, terus dari perawatannya, itu tidak ada yang istimewa ya, biasa-biasa saja teman-teman. Apalagi yang mungkin sempat terjadi perdebatan itu penggunaan kohe teman-teman ya. Saya menggunakan kohe itu untuk tanaman selain daripada tanaman cabai. Terong juga saya nggak gunakan kohe teman-teman, cabai nggak gunakan, terong nggak gunakan. Tapi kalau untuk tanaman sayur-sayuran yang mungkin sekali panen, saya pakai. Dan teman-teman lihat, ayo, ini pohonnya sampai antara pohon ke sebelah sampai ke sebelah itu sampai sambung ya. Saya nyepraynya tuh kadang-kadang harus apa namanya tuh, harus nunduk ya, karena saya lewatnya susah ini. Kalau mau tahu lebar bedengannya standar teman-teman, lebar bedengannya 1 standar kan. Nah ini antara tanaman yang sana dengan yang sana itu 1 meter lebih teman-teman ya. Kalau jarak bedengannya memang 1 meter, cuma antara tanaman ke tanaman itu 1 meter lebih. Tapi kita bisa lihat sama-sama pohonnya udah antara pohon sebelah dengan sebelah itu sudah menyatu. Nah ini teman-teman ya, yang saya bilang tadi, yang layu itu bukan karena apa-apa, itu saya biarkan, saya mati-matinya itu nggak saya apa-apain, nggak saya cabut juga. Tapi yang di sebelah-sebelahnya itu nggak terkena, lihatin teman-teman ya. Itu layu karena terserang jamur fusarium, layu. Dan penyebab layunya itu karena pertamanya mereng, kayak yang di tadi itu saya jelaskan, mereng. Terus saya benarkan mungkin akarnya itu patah, sehingga jamur penyebab
layu fusarium itu menyusup ke tanaman cabai kita sehingga layu seperti itu. Dan tidak saya cabut juga, alhamdulillah ya, di sebelah-sebelahnya nggak ada yang terkena penularan, tetap masih kokoh ya. Karena saya selalu yang saya terapkan atau prinsip saya dalam melakukan budidaya tanaman cabai itu adalah perkuat imunitas pada tanaman cabai kita. Itu saja kuncinya. Dan itu lahan itu pemasangan mulsanya sudah selesai. Itu saya tidak menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik ya. Dan ini teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu saya kan rencana kemarin tuh, waktu itu saya ingin menanam buncis, tetapi sudah tumbuh kecambah, rupanya dipatokin ayam, jadi patah-patah sehingga nggak jadi saya lanjut. Udah malas saya, karena ya gimana, ayam kok teman-teman. Nanti kalau saya serampang atau saya lempar nanti nggak enak sama tetangga, ayamnya luka ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngalah, kita nggak usah lanjutkan nanam buncis. Lagian juga saya nanamnya nggak sebanyak kemarin tuh, jadi nanti saya ganti tanaman cabai aja. Nah, full buah ya. Ini akibatnya apabila kita memberikan nutrisi pada tanaman cabai kita itu secara tepat. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya adalah nggak usah tanaman tuh dikocor fungisida ataupun bakterisida, nggak usah. Kalau teman-teman mau lakukan ya nggak apa-apa, biasa aja itu. Tapi itu tentu saja menambah biaya kita dalam perawatan. Yang kedua adalah yang penting perkuat imunitas pada tanaman cabai kita. Caranya seperti apa? Cukupi kebutuhan nutrisinya, baik itu nutrisi makro maupun nutrisi mikro. Itu kita penuhi, kita cukupi. Dan yang selanjutnya adalah jaga pH pada media tanam cabai kita. Caranya seperti apa? Di saat musim hujan, jangan lupa taburkan dolomit. Apabila intensitas hujannya itu sangat tinggi, lakukan penaburan dolomit itu 1 bulan mungkin 2 kali. Jangan percaya sama yang katanya kapur dolomit itu tidak ada gunanya, jangan percaya. Karena saya ngomong seperti itu, saya buktikan langsung ke tanamannya. Saya bukan hanya berteori. Kalau ada yang bilang nggak ada gunanya atau buang-buang uang, itu ya silahkan teman-teman nilai sendirilah. Jadi mungkin itu saja videonya teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman atau kurang jelas, silahkan tanyakan ke kolom komentar. Nanti apabila saya sempat menjawab, saya jawab. Dan mungkin videonya cuma sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.